Shalom, damai di hati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena perkenanannya kita boleh bertemu dalam program Renungan Harian Keluarga Gemim Sentrum Bitung. Untuk itu, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk setiap cinta kasih-Mu Tuhan yang masih kami rasakan. Bukti nyata kami boleh ada sampai saat ini, itu semua berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami renungkan sebentar, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Namun sebelum itu Tuhan, kami sadar bahwa kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, baik kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, melalui pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Untuk itu, kuduskan kami, sucikan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 6, ayat 11-12, yang berkata demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tema renungan kita pada saat ini adalah hidup bagi Tuhan Allah berarti hidup yang menjauhi dosa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kesetiaan untuk hidup sebagai orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan banyak orang percaya yang rela mengorbankan kesetiaannya kepada Tuhan demi mengejar keinginan pribadi dan ambisi duniawi. Bahkan, tidak sedikit yang melakukan segala cara hanya demi mencapai tujuan hidupnya tanpa lagi mempedulikan apakah itu berkenan kepada Allah ataupun tidak. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita akan identitas kita yang sejati di dalam Kristus. Rasul Paulus berkata, "Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus." Ini berarti bahwa sebagai orang percaya, hidup kita seharusnya tidak lagi dikendalikan oleh dosa ataupun keinginan daging. Kita dipanggil untuk menjalani hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah, bukan hidup yang dipenuhi oleh ego dan kepentingan pribadi. Melalui Rasul Paulus, dengan tegas kita dinasihati, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini adalah peringatan penting bagi kita, sebab kita manusia cenderung lebih mudah tergoda untuk memuaskan keinginan diri sendiri dan melupakan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus ingat bahwa kehidupan yang kita miliki saat ini adalah anugerah dari Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita mempersembahkan hidup ini bagi Allah dan bukan bagi dosa. Biarlah kehidupan kita mencerminkan kasih, kebenaran, dan kesetiaan kepada Tuhan. Marilah kita hidup sebagai terang dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia agar hidup kita senantiasa berkenan di hadapan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena perkenanan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Tadi kami telah membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan kiranya firman-Mu itu boleh menguatkan iman kami dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami pergi dan berada. Seluruh kehidupan dan penghidupan kami di sepanjang hari ini, kami hanya mau taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh cinta dan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.